Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baik, kali ini saya akan melanjutkan bahasan sebelumnya tentang metodologi berbangkitnya kesadaran rohani. Yang kemarin sudah disampaikan bahwa metodologinya melalui baiat. Baiat adalah penanaman nur iman dan nur kitab untuk aktivasi rohani menuju berbangkitnya kesadaran rohani kita. Nah, ini juga kesadaran rohani ini ilmu yang berbeda dengan ilmu syariat ya. Ini ilmu khusus. Jadi memang belajar ini kita betul-betul nanti harus nol, tanpa rasa merasa kepintaran kita, kepandaian kita, yang merasa kita kemarin sudah beriman, bersyariat dengan baik, itu ya harus dinolkan kembali, bahwa kita benar-benarlah la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak punya kekuatan dan kemampuan apapun kecuali kekuatan dan kemampuan yang dikehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ada surat dalam Al-Quran, saya ingin menyampaikan surat dalam Al-Quran terkait dengan tadi aktivasi rohani. Baiklah, saya akan mengutip Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini ada relevansinya sekali untuk penjelasan tentang metodologi aktivasi rohani kita. Baik, kita sama-sama dengarkan penjelasannya. Mbah Mun, monggo bisa dijelaskan dengan Al-Quran surat At-Taubah tadi yang saya bacakan. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kami tetap konsisten dengan maksud dan tujuan kami, yaitu udkhulu fisilmi kafah. Kami mencoba mengeksplorasi spiritualitas dalam perspektif esoteris, karena di sisi luarnya sudah banyak sekali dan luar biasa banyaknya seluruh perspektif di level jasmania, di alam materi, semuanya sudah dieksplorasi secara luar biasa, sehingga kami menganggap ada semacam ketimpangan pemahaman ini. Jadi tidak linier punya alam ruhani dengan alam baharu ini, dengan alam jasad tidak linier. Alam yang kodim dengan yang baharu tidak linier itu. Jadi ini sebenarnya tidak sulit untuk memahami ini. Kalau kita ingat teorinya Sayyidi Syekh Profesor Qadir Yahya, bahwa metafisika adalah fisika di alam meta. Jadi kita sudah paham telah terjadi ketimpangan antara dua alam tersebut itu. Sebenarnya sangat mudah untuk mendeteksinya itu ya. Misalnya tentang hukum. Apakah hukum sudah linier dengan kejadian di alam nyata itu? Misalnya tentang hukum korupsi gitu, ada beberapa hukum yang membahas tentang korupsi. Kemudian kita lihat di alam zahirnya, alam realitasnya itu, seirama apa enggak itu antara penegakannya dengan yang tertulis itu. Seperti itu sebenarnya konstruksi berpikirnya itu. Jadi jangan pula ketika bicara rohani terus dianggapnya kami ini halusinasi gitu, kami berkhayal itu. Ada logicalnya, ada konstruksinya yang mudah sebenarnya untuk dipahami. Nah ini juga bahasan bunya ini
suatu bahasan yang komprehensif. Jadi dimulai dari yang pertama kalau nggak salah itu tentang bagaimana umur jasad dengan umur rohani, kemudian bagaimana rohani diaktifasi, dan bagaimana rohani itu bisa berbangkit ketika masih di dunia ini. Nah sekarang siapa yang membangkitkan rohani kita itu? Jadi kan ini juga poin penting juga ini, karena kita sebagai yang awam itu juga tidak bisa, hampir tidak mungkin juga bersambung kepada tali ruhani tersebut itu. Coba kalau kita amati perjuangan para pencari Tuhan, bagaimana Nabi Ibrahim yang luar biasa, sampai dimulai dari menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, menyembah bulan. Kemudian bagaimana Nabi Musa ketika di Bukit Tursina itu, atau ketika Sang Buddha Gautama yang 6-7 tahun bertapa di bawah pohon Bodhi. Demikian juga Rasulullah Muhammad yang sekitar 6-7 tahun juga berkholwat di Gua Hiro itu. Di Indonesia juga ada juga penyanyi, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo ya, yang bertapa di pinggir sungai itu sampai tubuhnya itu dipenuhi dengan lumut gitu, karena saking lamanya menyendiri di pemahaman ini yang terdistorsi punya. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan ayat, umat itu dengan dengan jumawanya mengeksplorasinya, kemudian memahaminya, kemudian merasa telah mengenal Allah. Oleh itu tuh yang distorsinya sebenarnya seperti itu. Kenapa pada waktu itu kok umat hanya mengikut kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah sumber primernya yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat pada waktu itu ya hanya tinggal mengikuti saja, mengikuti ruhanianya saja. Ketika ruhanianya telah bersambung, kan sudah menjadi umatnya. Kita kan coba kita pelan-pelan ya punya itu. Misalnya tentang Al-Hujarat 14 itu yang pengakuan suku Baduy yang merasa sudah beriman, gitu kan ya. Dan Rasulullah tegas menyampaikan, kau belum beriman, kau baru berserah diri. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran itu yang perbincangan tersebut itu. Nah ini kalau kita cermati, suku Baduy hidup sejaman dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah, menyatakan dirinya beriman saja, dianggap oleh Rasulullah sebagai baru berislam, baru berserah diri. Apalagi kita zaman yang berbeda jauh, kemudian fisiknya tidak mengenalnya, kemudian merasa beriman, kemudian merasa yakin dan pede iman kita diterima itu kan, padahal itu kan hanya pengakuan kita saja itu, keyakinan ya, keyakinan. Makanya selalu dari dulu kita ngaji itu selalu keyakinan. Semoga, insya Allah itu. Padahal agama itu sesuatu yang hak gitu. Sesuatu yang hak kan berarti harus mutlak, harus yakin, harus benarannya itu mutlak, hakul yakin. Kalau hakul yakin ya nggak ada semoga, gitu, ya pasti dan terkonfirmasi. Nah, untuk itulah di ilmu ruhani ini adalah sebagai salah satu sarana untuk bersambung kepada tali ruhani. Karena Rasulullah sudah meninggal secara lahiriah, maka kebersambungannya itu harus ada gitu. Makanya secara rohani Rasulullah itu juga sudah menurunkan kepada sahabat Abu Bakar, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan bahwa isi dadaku telah kuserahkan kepada sahabat Abu Bakar gitu. Dan terus itu sebenarnya tidak pernah terputus itu, kebersambungan ruhani Rasulullah itu tidak pernah terputus. Nah, ini juga harus penting juga pemahaman ini gitu. Rasul itu masih ada apa enggak? Rasul itu sudah meninggal atau masih hidup? Ini kalau ditanya kepada ulama syariat itu jawabannya pasti A, B, C, D, E, F itu. Kalau ada 100 ulama jawabannya 100 jawaban itu. Tetapi kalau di ilmu ini
ini ilmu yang mutlak, ilmu yang hak itu. Jadi 1000 orang kita tanya, maka jawabannya hanya satu. Karena ini bukan ilmu sudut pandang, bukan ilmu perspektif itu. Jadi di ilmu ruhani itu yang ada adalah makom, karena kita vertikal ininya Bunyai itu. Jadi hanya kualitasnya saja itu, tetapi akan sama jawabannya. Pasti Nabi sebagai sisi jasmaninya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tetapi sisi ruhaniahnya, sisi kerasulannya itu tetap ada sampai hari ini. Untuk menjaga kebersambungan peribadatan kita di alam realitas ini dengan Allah yang Maha Qadir. Nah, bagaimana kalau tidak ada sambungannya? Gitu. Kan ini sebenarnya distorsi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi ini nggak mudah Bunyai. Kita melawan mainstream, orang sudah enak itu beragama sedikit-sedikit pahala, sedikit-sedikit dapat surga. Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Bunyai itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum gitu ya. Telah datang di zamanmu seorang utusan gitu. Wah ini nanti bisa gegeran itu ya, tapi saya akan tambah lagi Bunyai, saya akan tambah lagi. Jadi di surat Al-Imran itu. Dimulainya juga sama. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Nah, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Nah, itu yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Coba, jadi ada utusan yang berada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah sebuah kaum di zaman tertentu dan membacakan ayat-ayatnya. Gitu. Ini ayat-ayat yang dimaksud, ini bahwa ayat-ayat yang dimaksud kan setiap ulama, penceramah di zaman sekarang pun mereka kan menjelaskan tentang ayat-ayat. Nah di sini nih, ini ayat-ayat mushaf atau ayat-ayat qadim kan tadi ya. Ini karena ilmu yang berbeda nih Mbak Moni. Jangan sampai nanti distorsi lagi nih. Saya sebelum masuk ke dalam, saya mohon maaf, saya potong dulu ini sehingga kita bisa satu jalur pemahamannya sehingga tidak jadi perdebatan. Gitu Mbak Mun. Monggo dilanjut Mbak Mun. Jadi prinsipnya bahwa di setiap zaman itu Allah selalu mengutus utusannya di setiap kaum untuk membacakan ayat-ayatnya. Tentu ini adalah ayat-ayat Allah, tentu ini adalah kalamullah. Tetapi kalamullah yang bukan mushaf yang tercetak. Gitu. Jadi kalamullah itu ada yang masih genuine, ada yang masih otentik yang ada di alam qadim. Itulah kalamullah yang ada di Lauh Mahfuz. Dan ini juga bukan hayalan juga ini Om. Kadang-kadang agak susah juga menjelaskan kepada kaum mendang-mending ini. Jadi gampang aja membaca Al-Quran itu ya yang mushaf yang sudah dicetak, kemudian belajar itu Iqra gitu, terus merasa kemudian dihafalkan dan itu merasa sudah selesai lah masuk surga gitu. Padahal ayat Al-Quran itu kalamullah kan aslinya kan qadim itu ya, bentuknya cahaya, bentuknya nur. Kalau dalam ilmu fisika namanya partikel gelombang gitu. Jadi itu dalam sistem bahasa pemrograman itu namanya coding itu punya. Jadi bahasa codingnya itu bisa dibaca. Jadi kalau orang awam membaca bahasa program yang coding itu ya nggak nyambung, nggak paham apa ini gitu. Tetapi kalau orang yang rohaninya sudah bisa dibuka, maka coding itu bisa dibaca dan dibaca sesuai dengan makomnya gitu. Kalau makom mursid ya sudah presisi banget gitu. Kalau makom kayak kita ya hanya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena Quran itu adalah kitabmu itu, kitab diri itu. Makanya sampai kita akan menemukan jati diri kita gitu. Jadi
ini juga jangan terlalu banyak berhayal juga ini teman-teman semua itu. Wah, ini Mbah Mun sudah bisa membaca Quran Qadim. Iya bisa, tetapi yang terkait dengan diri saya itu. Tetapi kalau mursyid saya bisa membaca yang Untuk umat. terkait dengan kebutuhan umat. Jadi tidak mulai dari Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Alif Lam Mim, terakhir An-Nas, itu bukan seperti itu konstruksinya. Jadi setiap ada peristiwa, tiba-tiba beliau menyampaikan, oh ini ada ayat seperti ini nih. Bahkan beliau itu sering sekali tidak paham persis ini ada di Quran dan ayat berapa. Kemudian sampaikan ini ada ayat ini. Kemudian kami mencari dan pasti itu ada di Al-Quran. Dan pasti itu ayatnya ada. Dan pasti itu pemahaman terdistorsi itu. Demikian juga ketika kita punya misalnya sedang belajar tentang tali wasilah, maka kita dipahamkan gitu, dipahamkan tentang tali wasilah. Misalnya sedikit ya tentang bagaimana Quran Qadim itu. Misalnya tentang Alif Lam Mim. Kan sepanjang sejarah nggak ada orang yang bisa membuktikan apakah itu Alif Lam Mim itu kan. Bahkan ditafsirkan itu hanya Allah yang tahu gitu. Tetapi kami dipahamkan Alif Lam Mim adalah konstruksi sistem wasilah, sistem kebersambungan, atau konstruksi bagaimana kalamullah itu turun dari Sang Maha Qadim kepada alam realitas itu. Alif adalah dimaknai Allah, Lam adalah malaikatullah yang membawa informasi tersebut, dan Mim adalah Rasul Muhammad yang menerima kewahyuan tersebut. Kemudian dilanjutkan zalikal kitabul la raiba fi gitu kan. Dibacakan kepada umat ya. Nah itu tapi ini juga nanti saya tidak akan berdebat juga ini karena ini pemahaman itu, karena pemahaman dimensional. Nanti kalau wah ini nahwu sorofnya seperti apa ya kembali lagi relatif lagi itu. Ilmu nahwu sorof bukannya berkembang setelah sekian puluh tahun Al-Quran turun itu baru ada ilmunya ya kan. Al-Quran dulu, Al-Quran itu Qadim loh. Kalau saya runut lagi ke atasnya lagi, nahwu sorof itu turun tahun berapa? Quran Qadim itu jauh-jauh sebelum kehidupan manusia itu Quran Qadim sudah ada. Qadimnya sudah ada, orang hukum. Quran itu kan hukum semesta. Jadi tidak bergantung pada mau ada atau tidak ada manusia, ya tetap ada Quran Qadim itu. Kan ada bahkan lebah itu kan mendapatkan wahyu juga. Bagaimana burung-burung bisa membuat sarang, lebah bisa membuat sarang dan bermadu. Itu kalau bukan pewahyuan dari Allah, dari siapa yang mengatur semesta itu? Sistemnya. Jadi kembali lagi ke yang siapa yang bisa membangkitkan rohani kita, ya itulah Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu. Kalau lebih tegas lagi ya di Al-Kahfi 17 itu. Mungkin sedikit saya bacakan ya di ujung dari ayat Al-Kahfi 17. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursida. Nah, ini tantangan terbesar itu untuk menemukan siapa wali yang mursida. Intinya bunyai, kita harus mencari itu. Jangan kemudian mendebat itu, beda dimensi lah. Ketika terjadi perdebatan, sebenarnya kita sudah tahu rumusnya kita. Kita menaikkan size-nya atau kita perdalam kualitas konstruksi logisnya. Kalau kita masih belum menemukan solusinya, maka kita tinggal naik dimensi pemahamannya. Jadi mudah lah sebenarnya kalau kita hanya berdebat saja. Tetapi sebenarnya bukan itu punya. Faktanya adalah ini untuk keselamatan kita, bahwa kehidupan ini tidak hanya jasmani saja. Jadi ruhani kita itu yang paling penting dan itu harus dibangkitkan. Dan yang membangkitkan namanya wali yang mursida. Demikian Bunyai, silakan dielaborasi lagi, silakan. Siap. Terima kasih sangat gamblang dan cukup sangat jelas sekali bahwa ilmu kita ini tidak bisa diperdebatkan dan kita tidak akan berdebat memang karena ini ilmu hak, sistem yang sudah hak, yang qadim. Jadi memang kewajiban kita menyampaikan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah sesuai dengan yang dikehendakinya, seperti tadi yang sudah disampaikan ayatnya.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ini adalah ilmu khusus, jadi jangan ditumpuk, karena kita tidak akan bersambung ketika kita menyatukan antara akal dan rohani. Itu dimensi yang sangat berbeda, kawan-kawan. Jadi kita ini di sini menyampaikan memang atas perintah guru rohani kami yang harus menyampaikan ini bagian dari kewajiban seperti di zaman rasul-rasul terdahulu menyampaikan. Jangankan kita manusia biasa yang seperti ini bukanlah siapa-siapa, seorang rasul pun masih dianggap sesat dan asing. Marilah kita sama-sama sadari bahwa itu adalah realita yang kita juga mengalaminya, apalagi pada saat Nabi Nuh membuat perahu, apalagi saat Nabi Ibrahim diwahyukan untuk menyembelih seorang anak yang dicintainya. Kalau kita bicara masalah syariat, nggak akan pernah ketemu orang gila yang akan membunuh anaknya, kan gitu kan? Orang nggak banjir, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bikin perahu besar, karena dimensi yang sudah lebih tinggi. Jadi beliau rasul-rasul sebelum kita adalah sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Lain kesempatan kita akan sambung kembali pembahasan ini. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.